wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari Fakultas Hukum kelas 005. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya Reza Gasta. Saya Ahmad Nosobi. Saya Reza Dwi Putra. Saya Raffi Alfiandi. Saya Muhammad Agus Susanto. Ya, kami di sini ingin berdiskusi tentang kasus pembunuhan bos rental mobil di Pati. Ini kronologi kejadiannya. Mulai kejadian 1 April penggelapan. Dia pemilik mobil rental melaporkan kehilangan mobil yang disewa oleh RT pada November 2023. Setelah masa sewa berakhir, RT tidak mengembalikan mobil dan sulit dihubungi. 2. Pelacakan mobil. Menggunakan GPS yang terpasang di mobil, dia melacak keberadaan kendaraan tersebut sehingga ke desa Sumber Soko, Pati. Dia kemudian pergi ke lokasi tersebut untuk mengambil mobilnya. 3. Pengeroyokan. Saat dia mencoba mengambil mobil dengan kunci cadangan, warga sekitar menghadapi dia sebagai pencuri. Hal ini memicu pengeroyokan oleh warga yang mengira dia adalah maling. Dia tewas akibat serangan tersebut setelah upaya pertolongan medis. Motif dari kasus penggelapan mobil. Motif utama dari kasus ini adalah penggelapan kendaraan oleh RP yang menyebabkan BH berusaha mengambil kembali miliknya secara langsung. Reaksi warga, tindakan pengeroyokan dipicu oleh kesalahpahaman warga yang mengira BH sedang mencuri mobilnya sendiri. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara pelaku dan masyarakat setempat. Peran tersangka lain, 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan, termasuk AG yang menguasai kendaraan sebelum kejadian dan EM serta BC yang terlibat dalam pengeroyokan fisik. Kesimpulan, kasus ini mencerminkan kompleksitas situasi di mana tindakan pengambilan kembali aset yang hilang dapat berujung pada tragedi akibat kesalahpahaman dan reaksi emosional dari masyarakat. Penegakan hukum sedang berlangsung dengan penyelidikan lebih lanjut terhadap semua pihak yang terlibat dalam pengeroyokan dan penggelapan kendaraan. Hukuman yang dijatuhkan kepada para tersangka berdasarkan pasal yang dikenakan adalah sebagai berikut. Tersangka N, AG, dan BC mereka dijerat dengan pasal 170 ayat 2 dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kekerasan secara bersama yang mengakibatkan kematian. Ancaman hukuman maksimal untuk mereka adalah 12 tahun penjara. Tersangka M, tersangka ini dijerat dengan pasal 170 ayat 2 dan 2 KUHP yang juga berkaitan dengan kekerasan, tetapi perannya dianggap kurang berat dibandingkan dengan tersangka sebelumnya. Ancaman hukuman untuk M adalah maksimal 10 tahun penjara. Kasus ini masih dalam proses pengembangan dan pihak kepolisian berencana untuk menangkap tersangka lainnya yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut.
Menurut saya, kita perlu melihat bagaimana logika penalaran hukum diterapkan di sini. Ya, Memang iya, menurut gua nih kasus ini emang menarik. Dalam kasus ini penting untuk mengidentifikasi unsur-unsur pembunuhan seperti niat, kesempatan, dan motif. Nah, kalau menurut dari Sohib nih gimana nih? Saya setuju dengan pendapat Kaisar. Dalam penalaran hukum, kita harus membuktikan bahwa terdakwa memiliki niat untuk membunuh. Misalnya, jika ada bukti bahwa dia merencanakan pembunuhan itu jauh sebelumnya, maka itu bisa memerlukan dakwaan. Bukan hanya mempertimbangkan bukti-bukti fisik, tapi juga harus seperti sidik jari atau rekaman CCTV. Ini juga bisa membantu menentukan siapa yang benar, yang bergantung, yang bertanggung jawabnya. Betul, bagus. Tapi kita juga harus mempertimbangkan konteks sosial di sekitar kasus ini. Apakah ada konflik bisnis atau masalah pribadi atau antara korban dan pelaku? Ini bisa menjadi bagian penting dari logika penalaran hukum. Benar, penjelasan tentang motif sangat krusial. Jika pelaku merasa terancam oleh korban dalam bisnis rental mobil, itu bisa menjadi alasan yang kuat. Namun kita juga perlu berhati-hati agar tidak mengabaikan prinsip praduga tak bersalah. Nah, itu juga benar banget. Karena dalam sistem hukum kita, setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Kita harus memastikan bahwa bukti diteliti dengan objektif sebelum sampai pada kesimpulan. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan kemungkinan adanya saksi yang bisa memberikan keterangan. Saksi yang kredibel dapat mengubah arah penalaran hukum dalam kasus ini. Dan bagaimana dengan media? Kadang-kadang liputan media bisa mempengaruhi refleksi publik tentang kasus ini. Ini sebelumnya proses hukum selesai. Ini bisa menjadi tantangan bagi keadilan. Itu sangat penting untuk diingat. Keadilan harus dijaga agar tidak terpengaruh oleh opini publik. Proses hukum harus berjalan sesuai dengan prosedur yang benar. Jadi pada akhirnya logika penalaran hukum dalam kasus ini sangat kompleks. Kita perlu melihat dari berbagai sudut pandang, baik dari segi hukum, sosial, maupun bukti fisik. Ya, itu benar banget. Bukti fisik itu sangat penting. Diskusi ini sangat berharga karena kita bisa mengetahui sebelum diputuskan bersalah, seorang itu tidak bisa dianggap bersalah karena harus ada bukti yang kuat. Diskusi ini semoga kita bisa lebih memahami bagaimana logika penalaran hukum bekerja dalam kasus-kasus serius. Saya rasa kita semua sepakat bahwa semua perspektif ini penting. Namun bagaimana cara terbaik untuk mengintegrasikan semua informasi dan bukti yang ada?
Interogasi informasi bisa dilakukan dengan menyusun sumber bukti secara sistematis. Kita bisa mulai dengan kronologi kejadian, lalu disebutkan bukti fisik dan saksi yang relevan. Ini akan membantu dalam membangun argumen hukum yang kuat. Ya, selain itu penting juga untuk mempertimbangkan apakah ada pelanggaran prosedur selama penyelidikan. Misalnya jika ada bukti yang diambil tanpa mengikuti protokol yang benar, itu bisa menjadi masalah di pengadilan. Dan kita juga harus melihat bagaimana pengacara terdakwa merencanakan pembelaan mereka. Apakah mereka akan menggunakan alasan pembelaan seperti pembelaan diri atau keadaan darurat? Itu bisa menjadi sangat krusial jika ada argumen bahwa pelaku merasa terancam, maka itu bisa mengubah pandangan tentang niatnya. Namun kita harus hati-hati karena ini bisa menjadi alasan untuk mengurangi hukuman, bukan membebaskan. Jadi bisa dibilang konteks sosial dan emosional dari kasus ini juga memiliki peran penting dalam penalaran hukum. Ini menunjukkan betapa kompleksnya kasus pembunuhan. Tepat sekali, setiap aspek mulai dari hubungan antara korban dan pelaku hingga reaksi masyarakat dapat mempengaruhi bagaimana kasus ini ditangani. Kita harus memastikan bahwa semua perspektif ini diperhitungkan dalam proses hukum. Ya, dan tidak hanya itu, penyampaian fakta di pengadilan juga sangat penting. Bagaimana jaksa dan pengacara membingkai argumen mereka dapat mempengaruhi keputusan hakim atau juri. Bagaimana informasi bisa dijadikan kepada publik dapat membentuk opini yang kadang tidak kalah sesuai dengan fakta. Kasus liputan media yang sensasional bisa mengatakan pada pelaku sebelum dia mendapat kesempatan untuk membela diri dari pengadilan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa penalaran hukum dalam kasus ini melibatkan banyak elemen yang sangat terkait. Penting untuk melakukan analisis yang menyeluruh dan objektif agar keadilan dapat tercapai. Ya, benar banget. Diskusi ini sangat penting karena dapat memberikan wawasan yang lebih baik bagi kita semua tentang bagaimana bekerja dalam situasi yang Nah, jadi itu diskusi kita hari ini. Menurut lu gimana sih tentang kasus ini? Agus. Jadi menurut dia si sopir itu nggak bisa dikatakan apa ya, nggak bisa dihukum secara pengeroyokan gitu harusnya ya. Iya, benar. Iya, Karena harus diadili di iya pengadilan. diadili, harusnya dimediasi dulu kan Iya. sebelum dia datang tuh. Dan salahnya warga dia langsung meroyokan saja kan, sendiri menggunakan hukum budaya kan, hukum adat ya. Ya menurut saya sih gimana ya,
salah sih warga soalnya. Iya, benar. Iya. Gimana menurut Bang Sohib? Enggak sih, kasusnya ya itu antara kita juga nggak bisa bilang salah kepada sang penyewa, karena kan sang bos penerobos ini tidak yang speeding. Kenapa? Kita tidak bisa menyalahkan si penyewa ini, karena kan ya dari si bos rental ini tidak menyetujui langsung atau melihat secara baik, sehingga memicu pengeroyokan tersebut. Kalau menurut gua dari kasus ini yang jadi cuma kesalahpahaman aja awalnya sih. Iya, karena warga juga kan mengiranya itu mobilnya Iya. sendiri. Ya. Jadi warga sendiri juga bersalah sebenarnya karena dia mengeroyok. Iya sih, salah pemain aja. Gimana menurut Rafli? Sama aja lu berdua sama Belum kesini. masih 13 menit aja masih lama. Sebulannya terus beda. Ya semuanya aja yang dari kasus itu. Menurut lu gimana itu dengan hukuman 12 tahun penjara? Nah, itu nggak setuju gua. Kenapa alasannya nggak bisa setuju? Pasal 170 ayat 2 ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kekerasan secara bersama-sama. Kan dia melakukan kejahatan itu sendiri. Si warga itu yang melihat dia mencuri mobil. Tapi kan dipicu kecurigaan gitu kan. Iya, Dari si- awalnya dari kecurigaan Pasti ada provokasinya kan dari warganya. iya. Iya. Hukuman 12 tahun itu kurang atau Harusnya bisa dimediasi lagi lah. Karena mobilnya balik kan. Mobilnya balik. Ya persetujuan aja sih dari kedua belah pihaknya. Menurut gue bisa dikurangin lah restoratif justice, ya kan. Kalau contoh kasus pengeroyokan yang lain juga kan bisa di restoratif justice, bisa dengan mediasi. Yang harusnya sih nggak 12 tahun dan mobilnya balik. Menurut gua sih ya kurang ke depan gitu ya. depan kalau 12 tahun. Sebenarnya kan dari Tapi pihak tapi hukum yang tertulis begini, tapi kan ada restoratif justice itu. tapi kan dari pihak keluarganya kan merasa kehilangan gitu Dia kan. merasa kehilangan. Dengan hukumnya dikurangin itu menurut keluarga dia tuh ini Iya. setimpal gitu. Setimpal. Iya, walaupun mobil dia balik. Iya. Gitu. Tapi di situ ada unsur pencurian, ya kan? Walaupun dibalikin. Iya. Benar. Ya 12 tahun iyalah. Belum bisa-bisa aja dihukum 12 tahun. Gimana? Kita apaan? Kita di foto. Tadi gua. Oke.
kayak gini. kurang lah 20 menit, 10 menit 38, 30 menit 10, minimal 30. kurang dari 30 Apa menit kan? kali? Tadi gue Tiga orang kalau udah normal tuh kayak gitu. Terus dari si itu tersangka M nih, dia kan hanya ikut-ikutan nih, ikut-ikutan ikut-ikutan mengkeroyok si korban ya. Iya. Dia nggak tahu apa-apa, Iya. tapi dia dikenakan hukuman 10 tahun ya. Iya. Menurut Bung Sohib itu gimana? Apakah relevan dengan hukuman 10 tahun itu? Menurut gue sih relevan sih, karena ya tersangka M ini cuma ikut-ikutan, tapi santai juga karena dia tuh nggak tahu seluk-beluknya, tapi dia ikut-ikutan nimbrung gitu. Jadi ya sebenarnya ya kurangilah gitu dari dia saat itu semuanya ada keringanan gitu Keringanan ya segitu dari 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 sini gimana ya. dari Bung Beja gimana tanggapannya? Ada tanggapan tentang Sangat 10 tahun penjara. ya Dia paling nggak tahu apa ya, Iya, cuma ikut-ikutan doang. ikut mukul doang gitu. Iya, tapi dia dikenakan hukuman 10 tahun. 10 tahun. Hmm. Oke-oke aja sih. Karena dia ikut serta ya. Iya, Ngapain dia Main nggak tahu apa? tapi Iya. ikut-ikutan. dia nggak tahu apa-apa. Kita mukul orang tanpa sebab aja udah salah. Ada sebab aja salah. Iya. Kalau kita main pukul aja kan. Kalau menurut Sob Rafli gimana nih? Gak apa-apa sih. Jadi menurut kalian itu ini ya apa cukup relevan lah dengan Ini cukup hukuman. menarik kasus ini. Iya. Karena tidak melibatkan saat pemilik dan penipunya, melibatkan warga juga di sini. Iya, Warga juga ikut serta kita karena mengetahui mereka nih. Nah tapi kan di sini dari sebenarnya yang ini kan di sini ada menggunakan GPS yang terpasang di sini nih pelacakan mobil yang terpasang di mobil. BH melacak keberadaan kendaraan tersebut hingga ke desa Sumber Songkopati. Dia kemudian pergi ke lokasi tersebut untuk mengambil mobilnya. Ini yang melacak berarti sih yang punya. Iya. Nah berarti mobil itu terpasang GPS kan? Iya. Terpasang. Dari awal kan? Iya, dari awal. Oh dia bahasa diri. Kan dia bisa langsung aja kan? Apa pas dia mencari mobilnya ke daerah Sumber Sobo itu nggak ada mobilnya, mobilnya nggak ada. Ya, hewannya
Oke, jadi gini ya, si korban itu bisa dikatakan si BH itu mencuri mobilnya atau menipu karena GPS yang terpasang di mobilnya itu ada yang dicopot. Jadi si pemilik mobil itu mengira bahwa dia itu mencuri mobilnya gitu. Oh, ingin mau bawa kabur. Iya. Sedangkan kan Ada potensi mencuri di situ. Iya. GPS-nya dicabut sama Iya. dia. Untungnya si pemilik mobil itu masang 2 GPS gitu. Jadi si pelaku itu nyopot GPS yang satu, tapi ada GPS yang lain gitu. Tidak terlihat. Iya. Jadi bisa terlacak lah lokasinya di mana gitu. Disitulah terjadi Iya. motif pencurian Iya. mobil, dan akhirnya tersangka dijerat pasal 170 ayat 2 Iya. 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 12 tahun penjara. Iya. Oke, sekian diskusi kita. Tersangka dijerat pasal 170 ayat 2 ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP 12 tahun penjara. Pertanyaan saya sih, yang provokator provokator bahwa si pemilik mobil itu pencuri siapa ya? Apakah si pelaku atau dari warga sendiri gitu yang mengira dia itu pencuri gitu, padahal dia kan sebagai pemilik gitu, bukan pencuri. Nah, menurut Bung gimana nih? Menurut gue sih ya gara-gara si bos rental ini ngambilnya secara kayak diem-diem gitu. Oh, iya. Kan si penyewanya kan dia kan dihubung kan nggak bisa gitu. Terus si bos rental diem-diem, terus si warganya kayak nyangkanya dia tuh mau ngejar mobil itu, terus mungkin dia udah kemarin warga terus mau ada mobil. Udah gimana ya? Udah simpul. Di dalam mobilnya ada penutupan. Oke, diskusi kita hari ini untuk kasus pembunuhan bos rental mobil di Pati. Kasus ini terjadi pada bulan Juni tahun 2024. Melibatkan beberapa motif dari peristiwa yang saling terkait, yaitu warga, kemudian pemilik mobil, dan tersangka. Tersangka dijerat 170 ayat 2 ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dengan hukuman 12 tahun penjara. Demikian mobil itu balik, tapi di sini ada unsur pencurian. Maka dari itu hakim memutus mereka dijerat 12 tahun penjara. Demikian diskusi kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.